Oke, kita lanjutkan untuk slide yang sekarang ini ya. Yang part 1 kita lanjutkan. Ini part 2-nya. Masih di halaman atau slide yang sama, tetapi di paragraf atau poin yang kedua. There are times when frustration will develop. Jadi, ada saat-saat di mana Anda akan merasa frustasi dalam melakukan troubleshoot rangkaian transistor ini. Yaitu apa? Pada saat you check the device on a curve tracer or other BJT testing instrumentation and it looks good. Jadi Anda akan mulai merasa frustasi pada saat Anda mengecek transistor pada kurva karakteristik ya, pada kurva karakteristik transistor atau pada alat ukur transistor, dan hasil dari pengukuran dan tracer kurva karakteristik transistor tersebut menghasilkan bahwasannya transistornya nggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah pada transistor yang Anda gunakan. Dan yang kedua, Anda akan mulai merasa frustasi pada saat all resistor level seem correct. Jadi pada saat Anda menemukan bahwasannya semua resistornya ternyata nilainya sudah benar, pemasangannya juga sudah benar di kaki-kaki transistor yang benar. The connection appears solid. Jadi jalur PCB atau entah itu jalur solder atau itu jumper kabel itu sudah benar, koneksinya sudah benar, wiringnya sudah benar, dan sudah nyambung eh, sesuai dengan skematik. And the proper supply voltage has been applied. Jadi, dan Anda juga akan mulai merasa frustasi pada saat Anda cek di situ tegangan supply-nya sudah benar sesuai dengan yang direkomendasikan. Jadi pada saat Anda menemui masalah, entah itu tegangan VC-nya tidak sesuai atau di situ VE-nya yang tidak sesuai, padahal semuanya sudah Anda cek. Anggap saja Anda bekerja pada daerah aktif ya, transistor Anda bekerja pada daerah aktif. Jadi aktif pada daerah aktif. Seharusnya tegangan yang dihasilkan oleh VCE itu tadi disebutkan VECE-nya sama dengan 25% sampai 75% dari VCC. Ternyata rentangnya tidak seperti ini, entah itu cuma 10% dari VCC atau 90% dari VCC tegangan VCE Anda. Padahal setelah Anda tes semuanya, Anda cek berdasarkan kurva karakteristik, berdasarkan alat ukur, itu transistornya nggak ada masalah. Dan nilai-nilai resistornya sudah sesuai dan tersambung pada kaki yang sesuai. Jalur PCB Anda atau jalur solder Anda itu nggak ada masalah. Semuanya sudah tersambung sesuai dengan yang ada di skematik. Dan power supply-nya sudah dimasukkan sesuai dengan rekomendasi yang ada di situ. Selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Sekarang, mana ini? Now the troubleshooter must strive to attain a higher level of sophistication. Jadi, sekarang seorang praktisi elektro, Anda sebagai seorang praktisi elektro yang sedang melakukan troubleshooting pada rangkaian transistor, harus berusaha untuk mendapatkan pengalaman yang lebih tinggi. Nah, atau Anda harus belajar, Anda harus meningkatkan jam terbang Anda, jam terbang dalam melakukan troubleshooting rangkaian transistor. Nah, ini kemungkinannya ya dari permasalahan yang di atas ya, ini permasalahannya. Ini setelah dicek ya. Terus ini kemungkinan yang terjadi. Could it be
that the internal connection of a lead is faulty. Jadi bisa jadi itu mungkin dikarenakan kabel alat ukur, mungkin kabel alat ukur itu ada yang terputus. Jadi karena ada pelapisnya kabel itu, pelapis luarnya, maka jika di bagian dalam kabel tersebut, tembaga dari kabel tersebut terputus kan tidak terlihat. Mungkin bisa jadi tembaga yang ada di dalam kabel tersebut terputus. Itu yang pertama. Selanjutnya, how often has simply touching a lead at the proper point created a make or break situation between connection. Jadi mungkin kan tadi kan Anda ukur VC-nya, VCC-nya, dan VE-nya. Mungkin dari pengukuran tersebut, dari lead atau dari kabel yang Anda gunakan untuk mengukur tersebut, menyentuh jalur kabel yang lain, jalur PCB atau jalur hasil solderan Anda yang lain, sehingga bisa jadi menyebabkan transistornya rusak. Bisa jadi menyebabkan transistornya rusak. Mungkin pada saat Anda mengukur VB, tegangan pada basis, Anda tidak sengaja menyentuhkan ujung alat ukur Anda, ujung probe ya, dinamakan probe, ujung probe Anda yang merah ini menyentuh kaki basis dan kaki resistor yang lain. Jadi kalau kita gambarkan di sini, anggap saja ini RB. Di sini kan basis ya, ini RB. Di sini VB, tegangan VB. Nah, ini basisnya transistor NPN. Nah, Anda kan inginnya mengukur titik ini. Nah, ujung kabel probe Anda, kabel probe Anda sebagai alat ukur seharusnya kan menyentuh ini. Nah, bisa jadi ujung kabel probe Anda menyentuh titik ini dan secara bersamaan juga menyentuh titik ini. Maka apa yang terjadi di sini adalah short. Nah, dengan sumber tegangan anggap saja VCC di sini. Dengan sumber tegangan sebesar VCC dan pada saat Anda mengukur ini, secara tidak sengaja Anda menyentuh kaki basis dan kaki resistor, kedua kaki resistor ini sehingga menjadi short resistornya. Maka saat itu juga arus yang sangat besar langsung mengalir pada basis. Ya kan logikanya gitu. Seharusnya resistor RB ini berfungsi untuk mengatur nilai arus basisnya agar dia bisa anggap saja bekerja pada daerah saturasi. Bekerja pada daerah aktif gitu. Anggap saja dia bisa bekerja pada daerah aktif dengan batasan arus tertentu. Anggap saja 100 mikroampere. 100 mikroampere itu sudah paling tinggi arus basisnya. Nah, dengan keadaan seperti ini pada saat Anda mengukur di ujung probe atau kabel avometer Anda menyentuh seperti ini, maka yang terjadi pada RB ini adalah short. Pada saat short, arus yang mengalir di sini cukup besar, sangat besar, bahkan dalam orde mili, mungkin ratusan mili ampere, bisa jadi seperti itu. Maka secara langsung, mungkin sekali, dua kali, bisa jadi transistor Anda ini akan rusak dengan kondisi seperti itu. Ya karena Anda tidak sengaja juga, nggak mungkin nanti Anda dengan sengaja melakukan ini dan itu tidak sekali saja, mungkin beberapa kali, kan ya aneh juga. Jadi seperti itu. Ini mungkin hal yang tidak sengaja yang Anda lakukan, mungkin dalam mengukur salah satunya adalah di situ VB. Anda tidak sengaja menyentuh kaki resistor yang lain sehingga arus yang mengalir pada basis itu sangat besar. Bisa jadi nanti akan merusak transistor tersebut. Selanjutnya, perhaps the supply was turned on and set at proper voltage, but the current limiting knob was left in zero position. Jadi bisa jadi Anda sudah mengeset
mengatur nilai tegangan supply dari transistor, tetapi Anda lupa memutar knob arusnya, sehingga tidak akan keluar arus, cuma ada tegangan saja pada power supply Anda, tetapi arusnya tidak keluar. Nah, dengan kondisi seperti itu, knob arusnya Anda biarkan, dia akan mencegah preventing the proper level of current as demand by network design. Dia akan mencegah arus untuk mengalir sesuai dengan yang diinginkan pada rangkaian atau yang diharapkan pada rangkaian. Jadi tegangannya saja sudah muncul, anggap saja 20 volt VCC-nya. Tetapi Anda lupa memutar knob arusnya, sehingga rangkaian Anda tidak bekerja dengan normal karena arusnya masih nol. Nah, coba Anda putar arah arusnya sesuai dengan yang diinginkan pada desain rangkaian Anda. Obviously, the more sophisticated the system, the broader is the range of possibilities. Ini kenyataannya semakin banyak rangkaian tersebut, semakin canggih ya. Kalau sophisticated bisa diartikan juga canggih. Semakin canggih sistem atau rangkaian tersebut, maka semakin banyak kemungkinan yang muncul dalam melakukan troubleshooting. Oke, kita lanjutkan. In any case, one of the most effective methods of checking the operation of a network is to check various voltage level with respect to ground by hooking up the black negative lead of the voltmeter to ground and touching the important terminal with the red positive lead. Jadi pada beberapa situasi atau kondisi atau kasus ya, pada beberapa situasi atau kondisi, salah satu cara yang paling efektif dalam memantau kerja dari suatu rangkaian transistor itu adalah dengan cara mengecek atau memantau tegangan nilai-nilai tegangan terhadap ground. Nah, dengan cara apa? Dengan cara hooking up the black negative lead of a voltmeter to ground, dengan cara menempelkan probe yang hitam, yang negatif dari alat ukur ini, probe yang hitam dari alat ukur ini kita tempelkan, anggap saja ini dengan japit buaya ya, dengan japit buaya atau dengan jack banana boleh kalau memungkinkan di situ. Nah, dengan dijepit atau ditempelkan pada kaki ground ini, pada ground. Atau kalau di power supply ya Anda tempelkan pada power supply di situ. Dan and touching the important terminal with the red positive lead. Dan touching di sini bisa bermakna ukur ya. Dan ukur kaki-kaki yang penting dengan probe yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi bisa jadi di VCC ini yang positif ya, probe warna merah ini bergantian ya. Bisa saya ukur nilai VCC-nya. Bisa juga bergantian saya ukur nilai VC-nya. Bisa juga bergantian saya ukur nilai VE-nya. Selanjutnya, in figure 4.95, if the red lead is connected directly to VCC, it should read VCC fault because the network has one common ground for the supply and network parameter. Jika kabel atau probe yang merah itu dihubungkan dengan kaki VCC, pertama ini ya, dengan kaki VCC, seharusnya avometernya membaca senilai atau sebesar VCC. Anggap saja VCC-nya 20 volt, maka avometernya akan mengikuti juga sebesar 20 volt.
Because the network has one common ground, dikarenakan rangkaian ini sebelah kanan ini memiliki satu ground, common ground ini satu ground untuk power supply-nya dan untuk parameter-parameter pada rangkaian. Contohnya adalah VB, VC, VE. Jadi seperti itu ya. Network parameter ini parameter atau variabel pada rangkaian yang memiliki satu ground. Rangkaian ini memiliki satu ground, bisa digunakan untuk ground supply dan groundnya parameter. Contohnya VC, VE, VB seperti itu. Jika probe yang merah itu Anda tempelkan di VC ini, Anda masukkan di VC, the reading should be less as determined by the drop across RC. Jadi jika apa ini tadi? Jika probe yang merah ini terhubung dengan VC, maka nilai VC-nya adalah VC sama dengan berdasarkan rumus ya, VCC minus VRC. VRC itu tegangan atau tegangan drop pada RC, resistansi kolektor. NVE should be less than VC by collector emitter voltage. Dan nilai VE ini harus lebih kecil, umpamanya Anda mengukur VE, maka nilai VE ini harus lebih kecil daripada VC. Dengan rumus VE sama dengan VE sama dengan VC minus VCE. VC minus VCE. VC minus VCE. Nah, seperti itu. Selanjutnya, the failure of any of these points to register what would appear to be a reasonable level may be sufficient in itself to define the faulty connection or element. Jadi faulty kegagalan atau kesalahan dalam pembacaan nilai pada salah satu dari tiga titik tersebut, yaitu VCC, VC, dan VE yang dicontohkan di atas ya. Saya ulangi, kegagalan atau kesalahan dalam pembacaan nilai pada salah satu dari tiga titik tersebut, yaitu VC, VCC, dan VE akan menunjukkan nilai yang sesuai. Nah, akan menunjukkan nilai yang sesuai dan nilai tersebut cukup digunakan untuk menentukan kerusakan pada komponen atau pada jalur sambungannya. Jadi seperti itu. Kegagalan, saya ulangi lagi, kegagalan atau kesalahan pembacaan nilai pada salah satu dari tiga titik tersebut menunjukkan atau menyatakan nilai yang sesuai dan nilai tersebut cukup untuk digunakan untuk menentukan kerusakan pada komponen atau sambungannya. Jadi mungkin Anda cukup bingung ya dengan kata-katanya. Oke, langsung saja di contohnya. Jika tegangan VRC dan VRE memiliki nilai yang layak atau masuk akal, tetapi nilai VCE-nya 0, nilai VRC di sini, kalau saya tuliskan di sini nilai VRC dan di sini nilai VRE. Jadi pada saat Anda ukur nilai VRC dan VRE-nya, nilainya adalah sesuai dengan semestinya atau dia layak. Tetapi kok nilai VCE-nya 0? Kenapa itu? The possibility exists that the BCT is damaged. Kemungkinannya adalah transistor tersebut rusak. And display a short circuit equivalent between collector and emitter terminal. Dan dengan nilai VCE sama dengan 0 ini akan menyebabkan short circuit.
Jadi rangkaian ekuivalennya menyebabkan kaki kolektor dan emitor itu short circuit sebagai rangkaian ekuivalennya ya. Jadi seperti itu. Karena VCE-nya 0, maka dia rangkaian persamaannya adalah short circuit. Jadi nyambung antara kaki kolektor dan emitor. Itu kemungkinannya. Jadi seperti ini. Ini kolektor, ini emitor. Nah, karena VCE-nya kan 0, otomatis resistansinya 0. Jadi dia seperti rangkaian yang close atau short circuit. As noted earlier, seperti yang dibahas sebelumnya, if VCE register a level of about 0.3 as defined by VCE sama dengan VC minus VE. Jadi jika nilai VCE menunjukkan nilai sekitar 0,3 volt, sebagaimana yang dirumuskan atau disebutkan pada rumus VCE sama dengan VC minus VE. Dalam kurung, the difference of two level as measured above. Perbedaan tegangan antara kolektor dan emitor sebagaimana yang diukur di atas. Jadi kita ukur nilai VC-nya berapa, VE-nya berapa, maka VCE akan ditemukan. Kan tadi kita mengukur VC dan VE. The network may be in saturation with a device. Jadi rangkaian tersebut jika menunjukkan tegangan 0,3 VCE-nya, maka rangkaian tersebut kemungkinan bekerja pada daerah saturasi. Dengan transistor mungkin rusak atau mungkin tidak rusak. Jadi seperti itu. Jadi jika transistornya atau jika VCE-nya menunjukkan nilai kurang lebih 0,3 volt, dengan rumus yang kita gunakan VCE, dengan rumus yang kita gunakan yaitu VCE sama dengan VC minus VE. Nilai VC dan VE sesuai dengan pengukuran dengan avometer, maka rangkaian tersebut mungkin bekerja pada daerah saturasi. Dan transistornya bisa jadi rusak, dalam kurung ada masalah pada transistornya, atau transistor tersebut bekerja normal, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, it should be somewhat obvious from the discussion above that the voltmeter section of VOM or DMM is quite important in troubleshooting process. Jadi seperti halnya yang dibahas di atas di video ya di slide sebelumnya, bahwasannya voltmeter itu sangat penting dalam proses troubleshooting. Jadi Anda harus bisa juga di samping karena yang Anda gunakan adalah avometer biasanya ya, yang Anda gunakan avometer, di situ bisa mengukur arus, voltase, dan resistansi. Jadi dari situ Anda harus bisa mengoperasikan avometer, terutama yang di sini adalah voltmeter dan mengukur resistansi. Itu Anda harus bisa mengoperasikannya. Jika tegangannya, jadi di situ ada range tegangan biasanya ya. Anda bisa mengira-ngira dengan tegangan VCC 20 volt, maka minimal atau paling kecil itu tegangannya di atas 20 volt, mungkin 22 range-nya atau 25 kalau ada. Jadi seperti itu, harus menyesuaikan. Nah, avometer ini atau digital multimeter ini adalah alat yang sangat penting yang harus ada dalam melakukan troubleshooting. Mohon maaf, di sini VOM adalah volt ohmmeter. Volt ohmmeter. DMM di sini digital multimeter ya, standar saja, digital multimeter, umum sekali istilahnya. Current level are usually calculated from the voltage level across resistor rather than breaking
the network to insert a millimeter section of a multimeter. Nilai arusnya biasanya dihitung dari nilai tegangan yang melewati resistor. Jadi kita memanfaatkan hukum Ohm ya, yaitu untuk mencari arus kita ukur nilai resistornya. Ya, IR arus dari suatu resistor, kita ukur nilai tegangannya. Tegangannya berapa? VR itu. Dan nilai R-nya di situ sudah pasti ada berapa. Nah, untuk pengukuran VR ini kita gunakan avometer langsung seperti yang ada di sini sebelah kanan. Nah, untuk nilai resistornya bisa langsung Anda baca di situ, ada kode warnanya juga. Kalau untuk memastikan Anda juga bisa menggunakan avometer ini. Nah, itu lebih simpel, cara tersebut lebih simpel dibandingkan harus harus memotong kabel, breaking the network, itu memotong jalur atau memotong kabel dari rangkaian tersebut atau memotong jalur dari rangkaian tersebut dan mengukur menggunakan ampere meter atau di situ mili ampere meter, mili ampere meter. Jadi memang kalau untuk mengukur arus itu harus diseri dengan yang diukurnya. Kalau tegangan, cara mengukurnya kan cuma di paralel saja, tanpa merusak atau tanpa memutus jalur dari rangkaian Anda. Kalau ingin mengukur arus, maka Anda harus memutus jalur dari rangkaian Anda. Nah, itu agak repot memang kalau benar-benar memang ingin mengukur arusnya, yaitu Anda harus memutus jalur rangkaian Anda agar bisa diukur arus di situ berapa. Jadi seperti itu. Tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan hukum Ohm dengan menggunakan rumus IR sama dengan VR per R seperti yang saya tuliskan di sini. Tegangannya Anda ukur, nilai resistornya Anda lihat di situ, maka Anda sudah bisa mencari nilai IR-nya atau menemukan nilai IR-nya. On large schematic, specific voltage level are provided with respect to ground for easy checking and identification of possible problem area. Oke. Pada rangkaian yang lebih besar lagi atau lebih banyak, mungkin di situ lebih banyak menggunakan transistor ya, dengan konfigurasi-konfigurasi atau dengan rangkaian-rangkaian yang sudah ditentukan, konfigurasi yang sudah ditentukan, maka Anda harus menuliskan atau menyajikan nilai tegangan pada satu titik tertentu. Tentunya nilai tegangan tersebut adalah nilai tegangan terhadap ground ya. Contohnya di sini VC. Anggap saja nilainya 7 volt. Berarti 7 volt ini apa? 7 volt adalah nilai tegangan kolektor sebesar 7 volt terhadap ground. Ground itu 0 ya, tegangannya 0. Begitu juga di sini dicontohkan VE, anggap saja tegangannya sama dengan 4 volt. Berarti dia nilai tegangan VE sama dengan 4 volt terhadap ground. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini, for easy checking ini, untuk mempermudah dalam pengecekan dan mempermudah dalam identifikasi masalah yang terjadi. Seperti itu. Maksudnya masalah dalam rangkaian ya, bukan masalah lain di sini. Of course, for the network covered in this chapter, one must simply be aware of typical level within the system as defined by the applied potential and general operation of the network. Jadi tentunya untuk rangkaian-rangkaian yang sudah dibahas pada bab ini, satu yang harus Anda ketahui adalah nilai tegangan, salah satunya ya, nilai tegangan dalam suatu rangkaian atau dalam suatu sistem tersebut. Contohnya VBE tadi sudah dicontohkan ya, nilainya itu 0,7. Selanjutnya VCE nilainya berapa? VCE nilainya saat transistor tersebut bekerja pada
daerah aktif, maka nilai VCE 25% sampai 75% dari VCC. Pada saat transistor tersebut bekerja pada daerah saturasi, nilai VCE-nya kurang lebih 0,3 volt. Nah, jadi seperti itu. Untuk transistor yang berada pada daerah cut off atau off transistornya, maka VCE-nya adalah sama dengan VCC. Jadi itu beberapa parameter yang harus Anda ketahui. Sebenarnya simple, tetapi itu Anda harus tahu. Jangan meremehkan parameter-parameter yang nilainya sudah ditentukan tersebut. Nah, karena itu salah satu patokan ya nilainya. Contohnya VBE itu sudah pasti sekitar 0,7. Begitu juga VCE yang saya sebutkan tadi. Dan ini general operation of the network, dan cara kerja rangkaian transistor secara umum. Itu Anda harus tahu. Oh, kalau fixed bias cara kerjanya seperti ini. Nilai arus seperti ini, nilai tegangannya seperti ini. Kalau emitter bias seperti ini. Kalau voltage divider seperti ini, dan selanjutnya seperti itu. Anda harus tahu cara kerjanya. All in all, the troubleshooting process is a true test of your clear understanding. Jadi, setelah kita membahas semuanya, troubleshooting proses troubleshoot merupakan tes atau ujian yang benar-benar objektif ya. Ujian terhadap apa? Ujian terhadap pemahaman Anda pada cara kerja suatu rangkaian. Jadi pemahaman Anda terhadap kerja suatu rangkaian. Nah, Anda benar-benar paham nggak? Jadi seperti itu. Dan apa? Dan kemampuan Anda untuk menemukan masalah. Dalam hal ini masalah pada rangkaian. Menggunakan beberapa teknik pengukuran dasar ya. Tentunya di situ with appropriate instrument, menggunakan alat ukur yang standar. Experience is the key. Jadi pengalaman di sini adalah merupakan kuncinya untuk melakukan troubleshoot. Dan pengalaman ini and that will come only with continued exposure to practical circuit. Pengalaman ini bisa Anda dapatkan dengan cara terus-menerus Anda berhadapan dengan rangkaian. Jadi berhadapan dengan rangkaian secara praktek ya, bukan dari teorinya, bukan dari cuma hitung-hitungan di atas kertas saja. Jadi dengan terus-menerus Anda berhadapan dengan rangkaian, entah itu rangkaian yang ada di penguat, amplifier itu, atau rangkaian transistor yang ada pada rangkaian logik atau yang lainnya seperti itu, sesuai dengan aplikasinya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas contoh 4.33 dan contoh 4.34 akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.